Dan juga sebagian bangsa Arab ada yang menentukan tanggalan tahun itu dan bulan tergantung dengan terjadinya peristiwa. Tadi kan perputaran matahari, perputaran bulan. Ada juga di antara mereka yang menentukan sesuai dengan terjadinya peristiwa. Dulu ada seseorang yang sangat dihormati di bangsa Arab. Semua orang kalau ada masalah nih ngadu sama satu orang ini. Orang yang paling dihormati, yaitu kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Beliau ini Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay orang yang sangat dihormati. Kalau orang kebingungan pasti minta pendapatnya, nasihatnya sama beliau. Ini kakeknya baginda Nabi. Ketika wafat Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay, orang-orang merasa kehilangan. Tidak ada lagi yang menjadi sandaran mereka di bangsa Arab. Nah, maka hari meninggalnya Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay ini dijadikan patokan tanggalan bagi mereka. Oh, sekarang bulan pertama setelah meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Ini sekarang bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua, seperti itu. Terus berlanjut. Patokannya mana? Meninggalnya, wafatnya kakeknya Nabi. Paham sampai sini? Ya. Ini berlangsung selama 500 tahun, kurang lebih 500 tahun. Sampai terus terjadi lagi peristiwa, karena patokannya adalah peristiwa. Terjadi lagi peristiwa yang sangat berkesan, membuat bangsa Arab itu teringat terus sama peristiwa itu. Peristiwa yang kedua adalah diserangnya Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Pada saat itu kejadiannya mereka pengen menghancurkan Ka'bah, ya. Tetapi dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan mukjizat pada saat itu sehingga semua pasukan gajah beserta pemimpinnya itu dihancurkan, ya kan? Di dalam surah Al-Fil, ya kan? Diceritakan di situ. Maka kejadian yang istimewa ini menjadi patokan kedua lagi. Mereka sudah pakai tanggalan setelah wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian dipakai lagi ini karena Allah menjaga mereka. Makanya Nabi itu disebutkan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan Nabi itu setelah kejadian diserangnya Ka'bah itu lahir 50 hari setelahnya. 50 hari atau 60 hari seperti itu. Makanya disebut tahun gajah, tahun yang sangat berkesan karena Ka'bah yang luar biasa ini dijaga oleh Allah. Berlanjut beberapa tahun tapi tidak terlalu lama, terjadi lagi peristiwa yang luar biasa, yaitu wafatnya seseorang yang mereka sangat segani, yaitu kakeknya baginda Nabi lagi. Dan Nabi sudah lahir, umurnya kira-kira Nabi itu 8 tahun, kurang lebih 8 tahun. Siapa kakeknya Nabi yang meninggal? Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, meninggal, orang Arab merasa kehilangan pada saat itu. Mereka jadikan lagi patokan peristiwa yang ketiga. Terus berlanjut ini kejadian, terus pakai tanggalan itu. Sampai Nabi menjadi dewasa, diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi wafat, diganti sama Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi sudah selesai melakukan hijrah. Sampai kepada zamannya Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bangsa Arab, umat Islam sudah tersebar di mana-mana. Ya. Hingga suatu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini dikirimi 2 surat oleh gubernur. Ya, karena di daerah-daerah muslimin pada saat itu pimpinannya adalah gubernur. Jadi suatu ketika gubernur ini mengirimkan 2 surat. Mengirimkan 2 surat yang isinya adalah urusan beliau kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika sampai 2 surat ini, Sayyidina Umar bingung. Mana surat yang pertama, mana surat yang kedua, karena tanggalannya belum jelas. Maka dari situlah timbul pendapat dari Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita menetapkan tanggal yang resmi buat kaum muslimin. Sebenarnya dulu sudah ada, cuma sekarang ijtihad ini para sahabat. Dikumpulkanlah para sahabat kibar yang senior-senior semua dikumpulkan. Musyawarah di situ. Di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat mengeluarkan pendapatnya, bagaimana wahai Umar? Kalau kita jadikan tanggalan muslimin ini patokannya adalah kelahirannya Nabi. Oke, diterima.
Bagaimana Sayyidina Umar? Kalau kita jadikan wafatnya Nabi sebagai patokannya, oke, diterima. Bagaimana kalau perang Badar? Bagaimana kalau perang Uhud? Bagaimana kalau Isra Mi'raj? Semua menyampaikan pendapatnya. Terakhir adalah pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, wahai Umar, bagaimana kalau kita jadikan peristiwa hijrahnya baginda Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah menjadi tanggalan bagi kaum muslimin. Wahai Ali, bagaimana, apa dalilmu? Apa hujahmu? Ternyata dalilnya, ini lihat, sahabat kalau beristihad diterima istihadnya. Boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu kita punya keyakinan, semua sahabat udulun, mereka orang yang adil dan boleh beristihad. Kalau kita tidak boleh, tidak mampu. Sayyidina Ali mengatakan ada di dalam Al-Quran, Allah mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Ya, jadi dulu Nabi itu sebelum sampai ke kota Madinah, beliau singgah dulu di mana? Di Kuba. Bangun masjid Kuba. Tahu ya masjid Kuba? Sebelum kita masuk kota Madinah, ada masjid Kuba namanya. Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar berdiam di situ beberapa waktu. Maka Allah katakan, ini adalah masjid, sungguh ini adalah masjid yang pondasinya adalah ketakwaan, yang dibangun atas ketakwaan, min awali yaumin, sejak hari pertama. Jadi Allah yang menetapkan hari pertama adalah hari di mana Nabi membangun masjid Kuba sebelum masuk ke mana? Ke kota Madinah. Dari sinilah dalilnya bahwasannya hari pertama itu dihitung dari semenjak Nabi itu mau ke kota Madinah. Makanya peristiwa hijrah ini patokannya adalah ketika Nabi menuju dari Mekah ke kota Madinah. Maka Sayyidina Umar pun mendengar kalimat daripada Sayyidina Ali mengatakan, sudah, kita sepakat bahwasannya kaum muslimin patokan tanggalannya dimulai dari mana? Peristiwa hijrahnya Nabi yang terjadi pada bulan Muharram.